Ya, pemirsa, pasca serangan balasan dari Iran ke Israel ini membuat warga Israel sempat panik berhamburan. Dan bagaimana dengan kondisi di Iran sendiri? Sudah ada rekan atau sudah terhubung dengan warga negara Indonesia di Iran, ada Mas Said Idrus Al-Hamid, dan juga sudah bergabung bersama kita Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza. Assalamualaikum Mas Said, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah, Ibu Putri. Baik, saya mau ke Mas Said terlebih dahulu. Mas Said, kalau di Israel warga pada panik dan berangkat ke luar negeri gitu, bagaimana dengan kondisi di Iran? Warga aktivitasnya apakah terganggu dengan adanya konflik ini? Assalamualaikum dan selamat pagi untuk masyarakat di Indonesia. Saya Idrus, saya sekarang ini berada di kota Qum, salah satu kota yang berjarak 120 km dari ibu kota Tehran, Iran. Ibu kota Iran, yaitu di Tehran. Sejauh keberadaan saya di kota Qum ini, saya memantau keadaan masyarakat. Buat saya masyarakat Iran mungkin bisa dikatakan di luar normal ya, karena sama sekali mereka tidak ada kekhawatiran sama sekali. Mereka tetap beraktivitas secara biasa. Kemarin setelah pasca serangan ratusan rudal yang dikirim Iran ke Israel, yang dilancarkan pukul 12 malam, jam 6 pagi kita masih melihat masyarakat mulai beraktivitas dengan mengantar anak-anaknya ke sekolah, bahkan sekolah PAUD atau sekolah istilahnya TK, SD, SMP sampai SMA, begitu juga universitas tetap buka sama sekali, instansi pemerintah dan juga swasta tetap buka, perkantoran tetap buka, dan yang lebih menariknya pasar-pasar tetap penuh. Jadi sama sekali tidak ada kekhawatiran dari masyarakat Iran. Bahkan imbauan untuk berhati-hati dari pemerintah setempat atau otoritas setempat itu sama sekali tidak ada. Maupun di biasanya mungkin kalau pemerintah untuk menjaga stabilitas negaranya mungkin tidak terlalu mengeluarkan imbauan, tapi istilahnya media-media lokal atau mungkin media-media oposisi itu selalu mengeluarkan imbauan untuk masyarakat berhati-hati. Tapi hal ini tidak terjadi di Iran. Jadi tidak ada himbauan apapun, masyarakat juga beraktivitas secara normal dan luar biasa, istilah luar biasa normalnya malah mungkin kalau saya bisa sampaikan. Baik, kalau tadi Anda sampaikan media-media lokal sendiri, apakah serangan balasan dari Iran ke Israel ini menjadi topik utama pada saat ini atau sama saja seperti sebelumnya begitu? Tentunya di media-media lokal serangan balasan Iran ke Israel itu menjadi topik utama dan topik hangat sampai saat sekarang ini. Karena ini adalah salah satu kebanggaan buat Iran dan juga masyarakat Iran. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat Iran itu sudah gremeget dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Dari membunuh, dari istilahnya apa yang dilakukan oleh Israel, membunuh jenderal-jenderalnya sampai lain-lainnya, tapi Iran sama sekali tidak memiliki alasan untuk terjun secara langsung. Tapi begitu Israel menyentuh kedutaan Iran, itu merupakan alasan Iran untuk terjun secara langsung, dan ini disupport dan didukung oleh masyarakat setempat. Oke, baik. Saya mau ke Mas Fikri Rofiul Haq. Mas, adakah dampak yang terjadi di Gaza saat ini? Apakah serangan Israel mungkin meningkat pasca Iran kemudian memberikan serangan balasan ke sana? Seperti apa kondisi saat ini, Mas? Ya, kondisi di Jalur Gaza memang masih sangat mencekam ya, di mana memang serangan-serangan Israel masih terus dilakukan terhadap seluruh titik yang ada di Jalur Gaza, baik sebelum peluncuran serangan Iran maupun setelah peluncuran serangan Iran. Memang intensitas serangan masih belum mereda. Dan pada hari ini saja Israel melakukan 4 pembantaian menyebabkan 43 warga meninggal dan juga 62 warga mengalami luka-luka dalam kurang waktu 24 jam saja. Sehingga memang Israel juga memang masih terus melakukan serangan-serangan terhadap Jalur Gaza. Dan kemarin malam ketika kami berada di pengungsian, di sekolah pengungsian juga kami merasakan getaran dan akibat dentuman bom yang sangat keras di sekitar sekolah kami tempat tinggal. Dan memang sekali lagi
situasi di jalur Gaza masih belum membaik dan serangan-serangan Israel masih terus dilancarkan terhadap masyarakat sipil. Dan di samping itu juga memang masyarakat Palestina merespon serangan Iran ke Israel ini memang mereka cukup gembira atau senang karena memang mereka juga melihat serangan-serangan tersebut dari Gaza Tengah ataupun dari Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa maupun dari masyarakat Palestina yang ada di tepi barat, karena memang rudal-rudal itu melewati komplek Masjidil Aqsa yang ada di West Bank, yang ada di tepi barat, sehingga mereka banyak meneriakkan takbir dan juga mereka bergembira atas dan ikut bereforia ya, ikut senang atas serangan-serangan tersebut, sehingga masyarakat Palestina merespon ini dengan baik seperti itu. Baik, kalau pada saat serangan itu diluncurkan di Sabtu malam, bagaimana dengan serangan dari Israel? Apakah sempat terhenti di saat Iran menyerang Israel? Malah justru yang saya rasakan sendiri, yang saya berada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, saat itu justru serangan Israel belum mereda. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami merasakan getaran yang begitu dahsyat yang ada di kota Khan Yunis, yang tempat sekitar kami mengungsi, dan bahkan saking dekatnya di area tempat kami berada pun tercium bau api atau tercium bau bakar ya, karena memang serangannya begitu sangat dekat. Dan ketika saya bertanya dengan warga lokal juga memang serangannya hanya berjarak mungkin sekitar 1 sampai 1 kilometer saja dari tempat kami mengungsi, sehingga memang pada malam itu pun Israel tidak menghentikan serangan-serangannya terhadap jalur Gaza. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita ya usai jeda berikut. Mas Said, Mas Fikri, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.